Oke, bayangin ya, udah masuk hari keempat pencarian korban tanah longsor. Suasananya jelas suram, penuh keputusasaan. Tapi justru di tengah-tengah kegelapan itu muncul sebuah cerita yang bener-bener nggak terduga. Ini adalah kisah tentang sisi kemanusiaan kita yang bersinar paling terang di saat yang paling gelap. Di tengah semua kekacauan, tiba-tiba ada satu kalimat ini. Ternyata, 4 dari mereka ada di luar kota. Singkat, tapi dampaknya luar biasa. 4 nyawa yang tadinya kita kira hilang, ternyata aman. Ini tuh kayak setetes air di tengah gurun. Sebuah kabar baik yang langka banget di lokasi bencana. Tapi di balik kabar baik tadi, angka ini jadi pengingat yang, cukup pahit. Masih ada 40 jiwa yang terus dicari oleh tim gabungan. Jadi perjuangan ini masih jauh banget dari kata selesai. Jadi gimana sih sebenarnya situasi di hari keempat itu? Yuk kita coba lihat lebih dalam perjuangan tim penyelamat yang benar-benar berpacu dengan waktu dan cuaca di lokasi bencana. Nah, tabel ini kasih kita gambaran yang jelas banget. Dari total 80 orang yang awalnya dilaporkan hilang, 4 orang tadi dipastikan selamat karena lagi di luar kota. Syukurlah, tapi 40 jenazah sudah berhasil dievakuasi. Dan 40 lainnya, ya itu tadi, masih dalam pencarian. Oke, sementara pencarian terus berjalan, di lokasi itu mulai muncul satu pertanyaan penting. Kok bisa sih tragedi ini sampai terjadi? Dan yang lebih krusial lagi, gimana caranya kita bisa pastiin hal kayak gini nggak keulang lagi di masa depan? Fokusnya mulai bergeser ke pencegahan. Dan ternyata setelah diidentifikasi, ada satu desa tetangga namanya Tugu Mukti yang kondisinya, punya risiko yang sama persis. Ini langsung memicu diskusi darurat, harus ada tindakan proaktif nih. Dan ini dia solusi yang diusulkan. Cukup jelas ya, evakuasi proaktif yang didanai pemerintah. Mungkin kelihatannya langkah kecil, tapi ini bisa mencegah terulangnya tragedi yang sama, yang kerugiannya nggak bisa diukur pakai uang. Para ahli di sana ngejelasin kalau ini tuh kayak reaksi berantai. Pertama, hutan dibuka. Terus, tanah yang terbuka jadi rentan banget. Begitu hujan deras datang, tanah yang udah nggak ada pelindungnya ini nggak sanggup lagi nahan air. Ya udah, bencana longsor pun nggak terhindarkan. Nah, sekarang kita geser sedikit ya. Di balik semua data dan analisis ini, ada kisah-kisah manusia yang luar biasa. Coba kita lihat lebih dekat salah satunya. Cerita tentang pengorbanan seorang relawan muda di tengah kerumunan itu. Ini dia pilihan yang dihadapi seorang relawan, usianya baru 20 tahun. Dia rela menukar penghasilan satu-satunya 60.000 sehari sebagai pemotong rumput demi jadi relawan, bekerja tanpa bayaran, semua demi panggilan kemanusiaan. Pengorbanan si pemuda ini ternyata menarik perhatian seorang tokoh publik, Kang Deddy Mulyadi. Nah, pertemuan mereka ini memicu sebuah obrolan yang arahnya sama sekali nggak terduga. Kang Deddy Mulyadi, atau KDM, ngasih pilihan yang menarik banget. Kamu pilih mana? Uang tunai 1 juta sekarang, atau 2 domba betina senilai 5 juta buat masa depan? Ini semacam ujian kan, antara kebutuhan mendesak sekarang, atau investasi buat jangka panjang. Tapi jawabannya, ini yang bikin semua orang kaget. Dia nggak milih dua-duanya. Malah, dia minta sesuatu yang benar-benar personal. Sesuatu yang kelihatan banget datanya dari hati. Ternyata, yang dia mau itu bukan uang atau ternak buat bertahan hidup. Dia pengen sesuatu yang nyambung sama mimpinya, sama passionnya. Seekor domba adu. Ini udah bukan lagi soal nilai rupiah, tapi soal sebuah gairah. KDM terkesan banget sama kejujuran dan baktinya ke ibunya. Jadi, dia nggak cuma ngabulin permintaannya, tapi langsung melipat gandakan tawarannya jadi 10 juta rupiah buat beli 2 ekor domba adu. Sebuah penghargaan buat karakter yang tulus. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kebaikan ini tuh kayak riak air loh. Satu tindakan kedermawanan tadi mulai nyebar dan menyentuh lebih banyak orang di lokasi. Sesaat setelah ngasih hadiah ke relawan itu, KDM langsung berbalik dan tanpa pikir panjang ngeluarin uang sejumlah ini, 600.000 rupiah. Dan uang itu dipakai buat borong semua dagangan seorang penjual gorengan, terus dibagikan ke semua relawan dan pekerja di sana. Nah, ini dia yang namanya efek domino kebaikan. Satu tindakan tulus bisa meluas jadi semangat baru buat puluhan orang yang lagi berjuang di tengah kelelahan. Pada akhirnya, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan kan? Saat bencana sebesar ini melanda, gimana sih cara kita mengukur nilai dari sebuah tindakan kebaikan? Mungkin jawabannya ada di momen-momen kecil kayak gini. Sebuah tindakan tulus yang mampu memulihkan harapan dan keyakinan kita pada sesama.